Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mudzakkaru wal muannas. Jadi al-isim itu kadang-kadang mudzakkar, kadang-kadang dia muannas. Apa yang disebut dengan mudzakkar? Mudzakkar itu adalah ma yasihhu an tushira ilaihi biqaulika hadza, yang boleh, yang bisa kita tunjuk dengan kata-kata kita hadza, seperti rajul, hasan, qamar, kitab. Jadi apa yang kalau kita bilang dengan kata hadza itu mudzakkar. Nah, tinggal sekarang dua pembagiannya. Ada mudzakkarnya hakiki, secara hakikat memang dia mudzakkar. Ada yang majazi, lawan daripada hakiki, majazi. Nah, hakiki apa? Yaitu yang menunjukkan akan jenis kelamin laki-laki. Jadi zakar ini maksudnya jenis kelamin laki-laki, baik manusia ataupun hewan. Jadi memang betul-betul dia itu laki-laki, seperti rajul, sabi, manusia, asad, jamal, hewan. Itu bagian pertama. Yang kedua majazi, yaitu diperlakukan seperti laki-laki lah, padahal dia tidak termasuk laki-laki, cuma diperlakukan seperti laki-laki. Nah, ini seperti badar, bulan purnama, lail, malam, bab. Kan kada bisi jenis kelamin, cuma dianggap sebagai laki-laki. Tak, itu ngarannya mudzakkar majazi. Nah, pemetaannya nah. Jadi mudzakkar isim yang bisa kita tunjuk kata hadza. Nah, hakiki majazi. Nah, hakiki apa? Hakiki itu betul-betul laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Ada majazi, diperlakukan seperti laki-laki tapi kada termasuk laki-laki. Itu. Nah, kemudian muannas. Muannas ini apa? Isim yang sah kita tunjuk dengan kata hadhihi. Seperti imra'ah, naqah, syams, dar. Muannas nih. 4 macamnya. Kalau mudzakkar tadi 2 saja, hakiki dengan maknawi, dengan majazi, hakiki dengan majazi yang mudzakkar. Kalau muannasnya 4, lafzi, maknawi, hakiki, majazi. Nah, ini isim yang bisa kita tunjuk dengan kata hadhihi. Nah, lafzi. Apa kadang maksud daripada muannas lafzi? Muannas lafzi itu adalah yang diakhiri dengan ciri-ciri ta'nis. Jadi bila ujungnya tuh ciri-ciri ta'nis, tak marbutah, atau alif ta'nis maksorah, atau alif ta'nis mamdudah, dia ngarannya muannas lafzi, tanpa memandang dia perempuan yang sebenarnya kah, atau mungkin saja dia laki-laki. Secara makna, secara hakikat dia laki-laki, tapi lafaz namanya muannas. Nah, Talhah, Hamzah, Hamzah, pakai H deh, Hamzah. Jadi Talhah dan Hamzah ini laki-laki, tapi namanya pakai tak marbutah. Jadi lafaz Talha dan Hamzah ini muannas lafzi, meskipun laki-laki sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua muannas hakiki, isim yang menunjukkan jenis perempuan, baik manusia ataupun hewan. tapi juga diakhiri dengan ciri-ciri ta'nis. Nah,
muannas lafzi kada memandang dia laki-laki atau perempuan sebenarnya atau labas, pokoknya bila di lapasnya ada ciri-ciri ta'nis dia muannas itu lafzi. Kalau hakiki, nah muannas hakiki ini adalah dia menunjukkan jenis perempuan sebenarnya perempuan dan kemudian ada ciri-ciri ta'nis pulang. Ini tak marbutah, alif ta'nis mamdudah, yang ini alif ta'nis maqsurah. Itu artinya al muannas al haqiqi. Nah, yang ketiga al muannas al ma'nawi. Isim yang menunjukkan jenis perempuan sebenarnya perempuan. Dalam sumber lain dikatakan muannas hakiki ini dalam muannas ma'nawi adalah menunjukkan kepada seseorang atau sesuatu yang bisa melahirkan dan bisa beranak. Nah, itu artinya memang perempuan yang sebenarnya. Nah, tapi muannas ma'nawi ini walaupun dia perempuan tapi tidak diakhiri katanya itu dengan ciri-ciri ta'nis. Zainab binian, kalau Zainab Hindun binian, tapi dari kata Zainab dan Hindun tidak ada ciri-ciri ta'nis. Kata marbutah tidak ada, alif ta'nis maqsurah tidak ada, alif ta'nis mamdudah tidak ada. Nah, keempat muannas majazi. Isim yang diperlakukan seperti perempuan padahal bukan termasuk perempuan dan tidak diakhiri dengan ciri-ciri ta'nis. Syams, ainun, syams. Kata syams itu muannas. Adakah ciri-ciri perempuan? Tidak ada. Ciri-ciri laki kada ada juga. Memang benda mati, benda. Artinya bukan hayawan, bukan benda yang bisir roh, benda tidak. Nah, itu muannas majazi ngarannya. Itu. Nah, kemudian ciri-ciri ta'nis itu ada lafaz. Nah, bila ada lafaznya tiga hal nih ada dalam isim, maka dia tuh muannas. Pertama at-ta'ul marbutah, tak marbutah. Kedua alif ta'nis maqsurah. Yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Bila ada tiga ini, salah satunya kada mungkin ketiga-tiganya. Salah satunya ada, maka dia adalah muannas. Coba lihat. Nah, maktabah muannas nih, muannas lafzi paling kada lafaz muannas. Madrasah nyata ta'al marbutah nah orangnya. Kemudian alif ta'nis maqsurah. Nih. Ini alif nih, walaupun ditulis dengan huruf ya di alif. Nah. Nih alif ta'nis. Ciri alif ta'nis itu dia kada menerima tanwin. Nih, kada busyran, kada busyra gitu aja. Dzikra. Kemudian dia pasti huruf tambahan, bukan huruf asli. Kalau huruf asli kada muannas, kada alif ta'nis. Kayak mustashfa, huruf asli alifnya itu karena dari kata syafa yashfi, bukan alif ta'nis maqsurah, wala mutas maqsurah. Jadi busyra ini huruf aslinya ba, shin, ra. Dzikra, lal, kaf, ra. Huruf aslinya dapat dah. Nah, berarti di ujung huruf tambahan ini alif ta'nis ngarannya, kada menerima tanwin ini cirinya. Nah, busyra dzikra. Ini alif ta'nis maqsurah. Kemudian yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Coba lihat. Zahra, apa alif ta'nis mamdudah? Nih ada hamzah ujungnya, alif dan hamzah, dua-duanya ini tambahan. Nah, ini semalam ada pembelajaran kita kalau isim mamdud itu adalah di akhirnya tuh hamzah dan huruf sebelum hamzah itu adalah alif tambahan. Itu kalau semalam isim al ismul mamdud. Nah, tapi apakah al ismul mamdud itu semuanya muannas? Tidak. Ada al ismul mamdud yang tidak muannas. Nah, ciri-ciri al ismul mamdud muannas itu alif ta'nis mamdudahnya itu adalah nih. Perhatikan alif dan hamzahnya ini nah dua-duanya tambahan. Itu pasti dah alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis pasti dah alif ta'nis. Tapi bila hamzahnya asli, alifnya ini tambahan, itu belum alif ta'nis lagi. Walaupun mungkin muannas. Kalau muannasnya majazi saja. Kayak sama, as-sama itu muannas, tapi muannasnya majazi. Makanya wasama abanainaha. Nah, Tuhan menunjukkan hak muannas as-sama itu. Tapi bukan muannas gara-gara alif ta'nis mamdudah, bukan. Muannasnya itu majazi, kada beciri. Wah, bukan alif ta'nis kah? Bukan. Kenapa bukan? Sebab alifnya tambahan pada kata as-sama, betul. Hamzahnya tidak.
Nah, alif tanis mamdudah tuh cirinya alif dan hamzah di akhirnya dua-duanya tambahan. Maksudnya huruf nang hanyar datang. Kalau coba lihat Zahra, Zai, Ha, Ra kan aslinya sudah nih. Tiga huruf asli. Ha, Mim, Ra aslinya sudah 3 huruf asli. Maka alif dan hamzah di ujung dua-duanya tambahan. Itu ciri alif tanis. Nah, 3 ini. Nah, bila isim ada 3 cirinya nih, dia muannas meskipun pada hakikatnya dia apa ngarannya mudzakkar. Meskipun pada hakikatnya dia mudzakkar. Nah, jadi makanya kan ngarannya muannas lafzi, secara lafaz dia muannas. Nah, kemudian jika ada pertanyaan lah, mana yang lebih kuat muannas lafzi atau mudzakkar maknawi ketika kita mensifatinya? Maksudnya begini, sebuah kata dia secara lafaz muannas, tapi secara makna dia mudzakkar, seperti al-khalifah. Al-khalifah lah muannas lafzi karena tak marbutah ujungnya. Al-khalifah tak marbutah ujungnya, muannas lafzi, tapi secara makna dia adalah laki-laki. Khalifah kada pernah ada perempuan. Jadi raja dulu pernah perempuan, tapi khalifah laki-laki semua. Nah, lalu kalau kita mensifatinya itu yang mana yang lebih kuat, kembali ke lafaz atau kembali ke makna? Kalau kembali ke lafaz kan berarti al-khalifatul ula. Nah, coba lihat al-khalifatul ula, al-khalifatul tsaniyah. Khalifah sifatannya al-ula, berarti mensifati lafaz al-khalifah. Khalifahnya mu'annas lafzi pang, tak marbutah, jadi sifatnya pun mu'annas juga. Itu juga al-khalifatus tsaniyatu, ya kah? Al-khalifatus tsaniyah, kembalinya ke tak marbutah, ini ke lafaz. Nah, bagaimana kalau kembali ke makna? Al-khalifatul awwalu, meskipun dia muannas lafaz, tapi dia maknanya laki-laki. Al-khalifatus tsani. Kita sama. Lalu pertanyaan, bagaimana yang lebih kuat? Rasanya kada kawa kita mentarjih mana lebih kuat. Dua-duanya nih ada aja ininya, apa dasarnya, ada aja rujukannya. Jadi ketika tarawih itu kan kita di sini al-khalifatul awwala, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dilanggar sana kena al-khalifatul awal. Mana aja yang bujur aja dua-duanya. Benar aja kada duanya, ada bapak. Nah, itu cuma apa tadi pembahasannya, bilanya al-ula berarti kembali ke lafaz, bila al-awal berarti kembali ke makna. Nah, kemudian penambahan ta'al marbutah pada isim itu pada dasarnya adalah bertujuan membedakan mudzakkar dan muannas. Dan ini seringkali pada kata-kata sifat. Jarang pada isim biasa. Bukan sifat jarang, tapi ada tapi jarang. Kayak gulam, ulamah, nah itu kan ya, sifat kata biasa bukan sifat. Ulam, ulamah. Rojul, rojulah. Ada kata-kata rojulah lah. Jarang kita dengar rojulah, ada rojulun laki-laki, rojulatun bibinian. Ada bisa seperti itu. Nah, tapi yang terbanyak kan pada kata sifat. Karim, karimah. Fadil, fadilah. Nah, dua, sering juga penambahan tak marbutah itu untuk menyebut jumlah satu dari sekelompok sesuatu yang sejenis, seperti tamrah, artinya sebiji kurma bila tamrah. Tapi kalau tamar jenis kurma, buah kurma tamar. Dan kita ambil menunjukkan pada sebiji kurma tamrah ya, sebiji kurma artinya menunjukkan pada sebiji jumlahnya itu tak marbutah, fungsinya dua. Itu yang kedua, nomor dua itu. Yang ketiga, untuk sigat mubalaghah kadang alamah, tahu tak? Fahamah. Nih, da'iyah, orang yang ahli dakwah agama, juru dakwah agama. Jadi kada ad-da'i ilallah biasa aja, tapi ad-da'iyah ilallah. Wah, itu orang dasar juru dakwah sebenarnya itu ad-da'iyah ilallah. Padahal laki-laki orangnya, mau kenapa? Nah, tak merebutahnya nih bang. Ad-da'iyah ilallah al-habib Umar bin Hafiz misalnya. Nah, ad-da'iyah ilallah. Nah, tak merebutahnya ini itu untuk sighah mubalaghah. Bisa seperti itu. Makanya al-alim, al-allamah jar. Kamu bertakon kenapa? Maka ada tak merebutahnya.
Itu kadang-kadang bermakna bahwa ini untuk muannas kadang. Kemudian kadang-kadang juga ganti daripada ya pada wazan mafa'il. Coba lihat, zindiq, zanadiq, jamaknya lah zindiq. Tapi bisa juga ya-nya ini dibuang, ganti tak marbutah di ujung lalu zanadiqah. Nah, selanjutnya kadang bisa ganti daripada nisbah. Tapi dijamakkan dulu wazan mafa'il, hanya tambah tak marbutah. Coba lihat, asy'ariyun, asy'ariyah. Ini ganti ya nisbahnya ini adalah tak marbutahnya ini. Kemudian nah bapak salah tulis. Ini Dimashqah. Nah, Damsyqi, Dimashqi dijamakkan Damashiq. Nisbahnya ya aja diganti Damashiqah. Ini kita juga dari Hanabilah, Hambali, lalu jadi Hanabilah. Ya nisbahnya nih. Salah tulis sedikit contohnya terliung, terlampau. Kemudian ganti dari fa'ul kalimah yang terbuang. Idah asalnya wa'dun, sifah asalnya wasfun. Wawnya dibuang nih pada wa'dun, ganti tak marbutah jadi idah. Wasfun jadi sifah. Atau ganti dari ainul kalimah iqamah, asalnya iqwam. Iqwam itu jadi iqam karena alifnya 2. Nah, alifnya ini jadi wawnya jadi alif karena pengarangnya huruf yang sehat lebih pantas menerima harakat daripada huruf yang sakit, lalu jadi iqam. Iqaum, iqa ada waw, lalu wawnya berubah jadi alif, lalu 2 alif di sini, 2 alif di sini. Nah, alif yang perubahan dari waw tadi karena dibuang, diganti tak marbutah di ujung, lalu jadilah iqamah. Ini asalnya nih. Kemudian bisa juga ganti daripada lamul kalimah yang terbuang seperti lughatun, asalnya adalah lughawun. Wow dibuang, ganti tak marbutah. Nah, tapi ada beberapa wazan kata sifat yang bentuk mudzakkar dan muannasnya sama, jadi kan jadi masuk ke tak marbutah lagi. Ini beberapa, nah di dalamnya metode simpulkan. Wazan mif'al, mighsyam. Ini laki-laki kebinian kah? Kada boleh mighsyamah, tetap rajulun mighsyam atau imra'atun mighsyam sama. Kada pakai mighsyamatun kada. Nih. Arti mighsyam nih nang seseorang yang tidak ada yang memuji, artinya banyak pada buruknya lah. Tidak ada yang memuji. Mif'al seperti mi'tar. Orang yang haram lah, mi'tar. Laki-laki binian sama, rajulun mi'tarun atau imra'atun mi'tarun, kada mau. Imra'atun mi'taratun kada mau. Sebenarnya miskin, nah gitu aja. Miskin laki-laki, miskin perempuan sama aja miskin, kada boleh laki-laki miskin, binian miskinah, tidak, tetap miskin. Wazan fa'ul bermakna fa'il, sabur, syakur. Kenapa jadi kata-kata fa'ul bermakna fa'il? Sebab ada wazan fa'ul maknanya itu maf'ul. Artinya makna itu di. Sabur ini kan orang yang sabar. Syakur orang yang bersyukur. Ya Allah, jadi artinya bermakna fa'il, pelaku. Ada makna yang bermakna maf'ul. Artinya ada kena wazan fa'ul bermakna maf'ul. Nang kayak akul. Akulun artinya orang artinya sesuatu yang dimakan. Ada, makanya ditegaskan fa'ul yang bermakna fa'il. Sebab fa'ul ini 2, kadang-kadang bermakna fa'il, kadang-kadang dia bisa bermakna maf'ul. Lah. Nah, jadi yang tidak boleh ditambahi tak marbutah walaupun untuk muannas adalah fa'ul bermakna fa'il. Kalau fa'ul bermakna maf'ul boleh dimasuki tak marbutah. Kemudian fa'il. Nah, wazan fa'il ini bisa juga bermakna fa'il boleh, bermakna maf'ul boleh. Nah, bila fa'il bermakna maf'ul, maka tidak ada tak marbutah. Baik laki untuk perempuan kan ada. Qatil, orang yang terbunuh. Jarih, orang yang terluka. Perempuan yang terbunuh. Imra'atun qatilun, perempuan yang terluka. Imra'atun jarihun, kadang imra'atun jarihah atau kadang imra'atun qatilah kada. Karena bermakna maaf. Tapi kalau fa'il yang bermakna fa'il menerima tak marbutah. Maksudnya syahid, orang yang menyaksikan. Syahidah
perempuan yang menyaksikan, dan seterusnya. Fi'il yang bermakna maf'ul. Nah, ini kada menerima juga apa ngarannya? Kada menerima tanwin ata marbutah. Laki-laki atau perempuan sama. Fa'alun. Ini fi'lun bermakna maf'ul, ini fa'alun bermakna maf'ul. Seperti jazar, salab. Kada nang jazarah, salabah, kada. Dipang zibhun, zibhah, kada datar marbutah. Sudah muannas mudzakkar sama. Kada bata marbutah. Terakhir masdar yang maksudnya itu sifat. Jadi kata-katanya masdar tapi dimaknai untuk sifat. Seperti adilun, hakun, itu tidak ada adilatun. Walaupun rajulun adilun, lalu imra'atun adilatun, kada. Amrun hakun, kemudian lalu apa namanya muannas jadi haqqatun, tidak bisa. Itu beberapa wazan apa ini kekhususan. Ditanya kenapa, ya kadang-kala kita menjawab kayak memang orang Arab sudah menentukannya dari segi pembentukan bahasa Arab sejak dahulu kala seperti itu sudah. Nah, demikianlah sedikit tentang muzakkar dan muannas. Mudah-mudahan dapat difahami dan ada faedahnya. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.